Kembali menyaksikan segmen khusus Sustainable Future, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Aditya Warman, yang saat ini sudah eksklusif bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Taufik, kita lanjutkan kembali dialognya. Silakan. Pak, tadi kalau kita sudah berbicara mengenai pandangan Anda mengenai aspirasi net zero emission dan juga bagaimana ke depannya ini masa depan industri kilang. Sekarang mungkin update sedikit Pak tentang proyek-proyek kilang yang sekarang sedang berlangsung. Baik. Seperti apa Pak? Karena tadi Anda bilang masih relevan tentunya. Bauran energi masih dibutuhkan ya Pak ya. Oke, jadi mungkin visi pengembangan kilang ke depan kita akan fokuskan pada 4 hal ya. Baik. Pada 4 hal yaitu bagaimana menciptakan BBM yang ramah lingkungan atau compliant terhadap regulation. Tadi saya sempat mention bahwa kita diharuskan memproduksi BBM dengan kandungan sulfur 50 ppm pada 2026 untuk gasoil atau diesel, kemudian 2028 untuk gasolin ataupun bensin dan turunannya. Nah, kita untuk satu ya, kemudian pembangunan green refinery. Green refinery artinya memproduksikan bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati seperti HVO, SAF, kemudian bioaftur ya. Yang itu yang akan kita dorong ke depan. Nah, kemudian hilirisasi kilang karena kan penggunaan BBM-nya akan semakin turun. Nah, artinya kan digunakannya untuk apa nih gitu ya. Sisa BBM itu kan diproses lebih lanjut lagi untuk bahan petrokimia. Nah, kemudian tadi untuk mendukung hasil eksplorasi upstream lebih banyak gas, kita mulai masuk ke hilirisasi gas. Seperti mungkin nantinya ada blue ammonia, kemudian etanol. Nah, itu yang kilang saat ini sedang pursue untuk ke arah sana. Kemudian untuk BBM ramah lingkungan tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa proyek yang sedang kita garap, yaitu ada 2 proyek compliant untuk gasolin, kemudian 2 proyek untuk gasoil, kemudian 1 proyek green refinery, aftur dan SAF di green diesel dan HVO. Itu beberapa proyek yang mendukung ke arah sana. Nah, selain itu mungkin saya tambahkan bahwa untuk mendukung ketahanan energi nasional dalam hal ini penyediaan BBM karena kapasitasnya untuk juga menurunkan CAD, kita masih progres proyek-proyek yang RDMP ya, RDMP Balikpapan yang saat ini masih berlangsung. Jadi di Balikpapan ada, lalu ada juga Green Refinery ya Pak, itu di mana Pak? Green Refinery Cilacap, kemudian kita akan juga masuk ke Pelaju, kemudian di Dumai sudah ada ya dengan Cilacap sama. Nanti Pelaju yang akan kita kembangkan lagi. Itu progres pembangunan seperti apa dan kira-kira akan selesai kapan Pak? Rampung saat kapan? ini yang Cilacap fase 1 sudah selesai, itu di 2022. Kita akan kembangkan ke fase 2 supaya bisa mengolah bahan baku yang tidak hanya CPO base tapi juga ada used cooking oil ke depan. Used cooking oil. Karena memang used cooking oil dan animal fat itu kalau di luar negeri kan sudah umum menjadi bahan baku untuk biofuel. Itu akan kembangkan ke sana. Insya Allah di 2026 lah kita akan bisa. 2026 ya. Betul. Untuk yang Green Refinery tadi fase 1-nya di 2022 sudah selesai. 2026 nanti fase 2 akan kapasitasnya nambah jadi 6.000 barrel per hari dan juga 9.000 barrel per hari untuk bioafturnya. Untuk Balikpapan sendiri seperti apa Balikpapan Pak? Saat ini ongoing construction. Itu Balikpapan untuk fuel ya, ada BBM nanti di tahun 2024 kapasitas pengolahannya akan naik menjadi 360.000 barrel per hari dari sebelumnya saat ini masih 260.000 barrel per hari. Kemudian selain daripada fuel juga akan memproduksikan propilin. Nah, propilin itu 240.000 ton per tahun dan itu akan diolah nanti di Politama di Balongan, Politama Propindo yang saat ini juga sedang mengerjakan untuk pengembangan pabriknya, nambah kapasitas 300.000 ton per tahun. Nah, itu untuk memproduksikan bahan baku untuk kebutuhan plastik ke depan.
Baik Pak, ini Gitu loh. khusus untuk Balikpapan mungkin ada pertanyaan nih Pak. Kemarin kita tahu bahwa Pak Tiko ya Pak ya, Bu Nike, ada Bapak juga nih di sini kemarin ke RDMP di kilang Pertamina RU5 di Balikpapan ya, 27 September, berarti Rabu lalu ya Pak ya? Masih Betul, Rabu hari lalu Rabu ya Pak? lalu. Nah kira-kira itu untuk meninjau progresnya berarti ya Pak ya, dan di satu sisi RDMP Balikpapan ini kan proyek terbesar sepanjang sejarah Pertamina ya Pak. Bisa sampaikan Pak aspirasi tentang adanya proyek ini, kira-kira bagaimana multiplier efeknya terhadap perekonomian lokal, bagaimana juga efeknya terhadap bauran energi Indonesia, seperti apa Pak? Oke. Jadi saat ini kapasitas terpasang kilang kita di Indonesia ini yang dikelola oleh Pertamina itu 1.050 barrel per hari kapasitas pengolahan. Nah, sedangkan dari 1.050.000 kira-kira 70%-nya itu menjadi BBM, ya bahan bakar minyak. Nah, kemudian berarti dari kebutuhan nasional 1,4 juta barrel BBM per hari. Nah, artinya kan faktanya kan kapasitas pengolahan kita masih kurang. Nah, satu tujuannya RDMP yang Balikpapan ini salah satu untuk memenuhi ataupun meningkatkan kapasitas pengolahan crude oil di Indonesia. Artinya nambah 100.000 barrel per hari nanti di tahun 2024. Selain itu, juga RDMP Balikpapan ini akan menghasilkan produk BBM yang kualitasnya Euro 5. Nah, Seperti yang tadi Anda sebutkan ya, tadi untuk kan Euro 5 kita ya, Pak, kan concern terhadap lingkungan, itu bagian dari visi itu menjadi Euro 5, artinya kan kandungan sulfurnya akan menjadi 10 ppm nanti. Dari Euro 2 ya Pak ya ke Euro 5 dari Euro 2. ya? Euro 2 saat ini kan Euro 2 2.500 ppm ya. Nah itu. Nah kemudian tadi Anda tanya terkait dengan multiplier effect. Untuk RDMP. Multiplier effect Karena besar sekali kan katanya proyeknya Pak. Tentunya ya sangat membantu karena kalau yang direct aja yang tenaga kerja yang terlibat sekarang hampir 20.000 orang di lapangan. Nah 20.000 orang tentunya kan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dengan keberadaannya proyek Balikpapan saya kira sangat banyak. Yang pertama mungkin dari TKDN sendiri, TKDN sampai hampir 32 atau 33%. Nah tinggal 33% dari nilai proyek kan bisa dikalkulasi berapa untuk Indonesia gitu loh. Selain juga tadi lapangan kerja, kemudian penambahan skill karena proyek-proyek seperti ini kan sangat jarang. Sangat jarang dan ini adalah proyek mungkin terbesar saat yang kita miliki, ya tentunya dari sisi sumber daya manusia, semua orang yang terlibat di situ akan belajar banyak dan juga mungkin tidak akan terjadi lagi mungkin dalam beberapa tahun ke depan, itu akan jadi spesifik CV-nya lah mungkin dalam yang jadi terlibat. impact-nya luar biasa ya Pak ya, ada direct impact tentang tenaga kerjaan, indirect tadi bahkan dari peningkatan kualitas BBM dari Euro 2 ke Euro 5 ya Pak ya, dan juga kapasitas yang tentunya luar biasa besar ya Pak ada ya, hal ini. Penghematan CAD kan, current account deficit hampir lebih dari $2 billion. Karena ada penambahan hasil dari RDMP itu berapa Pak kira-kira? Penambahannya nanti kan tambah 100.000 barrel per hari. That's why langsung ngaruh ke CAD ya Pak ada produknya tadi BBM-nya nambah, berarti kan mengurangi impor BBM ke depan. Kemudian menambah kapasitas feedstocknya untuk petrokimia, tadi kan untuk propilin, berarti kan mengurangi impor feedstock gitulah. Baik, nah ini Pak, seperti yang kemarin sudah ada kunjungan itu Rabu kan katanya infonya sudah pengembangannya sudah mencapai target 82% ya Pak ya. Itu kira-kira mulai target selesai pengembangan atau target beroperasi mulai di kapan Pak? Mulai beroperasi untuk crude distillation unit insya Allah di bulan April 2024, itu untuk kemudian ada RFCC-nya di Agustus September 2024, kemudian nanti ada yang gasolin bloknya itu di Januari 2025. Jadi overallnya kalau closing projectnya itu di September 2025 closing projectnya ya. Tapi operasional plannya itu sudah mulai sejak April 2024, kemudian ada unit yang lain di Agustus 2024, kemudian yang terakhir unit terakhir di Januari 2025. Operation sudah dimulai tahun depan, berarti Pak untuk closing projectnya di 2025. Karena ini juga match dengan apa yang kita dapatkan dari financing lender tadi. Financing lender.
Pak, mungkin terakhir di segmen khusus Sustainable Future ini dari kacamata Pak Taufik sendiri, bagaimana Anda melihat industri kilang minyak dan tentunya bagaimana kontribusi dari industri kilang minyak ini ke depannya untuk sustainability ekonomi dan juga energi Indonesia. Mungkin langkah KPI ke depannya di masa depan sampai tahun 2030 dan jangka panjang. Saya kira ya tadi prioritas utama untuk kilang kan. Itu kita yang pertama kan untuk meningkatkan kapasitas ya, kemudian juga kehandalan kilang ini di benchmark terhadap kilang-kilang di dunia ya. Kita ingin ada di kuartil 1 lah dari sisi reliability, kemudian kehandalan kilang, itu kita ingin ke sana. Nah, kemudian kapasitas pengolahan kan akan meningkat dari 1.050.000 tadi per hari ini menjadi 1,4 juta barrel per hari. Nanti tentunya setelah RDMP Balikpapan dan saat ini yang masih ada dalam progres kita adalah yang di Tuban. Kemudian produksi BBM pun akan naik dari saat ini antara 600.000 sampai 700.000 barrel per hari menjadi 1 juta barrel per hari nantinya. Nah, artinya ngurangin komposisi impor untuk produk ya. Kemudian berikutnya kualitas udah jadi Euro 5 ya artinya kan kualitasnya no brainer, itu harus memang kita meet ke 10 ppm sulfur kandungannya ya, ataupun Euro 5 kelas BBM kita. Dan yang lainnya tentunya in overall bahwa ada data ini revenue kita akan meningkat tentunya. Revenue-nya kilang dengan tambahan kapasitas pengolahan pasti otomatis meningkat mungkin rata-rata 30 miliar dolar per tahun ataupun naik hingga 45% dari saat ini. Jadi banyak sekali juga untuk pengembangan. Nah, itu kan untuk tentunya tadilah kembali ke CAD bottom line-nya. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak atas komitmen yang sudah diberikan KPI sendiri untuk mendukung Sustainable Future Indonesia. Lancar Pak untuk segala rencana bisnis ke depannya. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung di Sustainable Future CNBC Indonesia.